Apa kabar Sobat Review Berita? Kali ini saya akan kembali membagikan berita-berita yang menjadi viral atau menjadi top headline news di media online. Saya mengambil dari detik.com, dari sebuah berita yang diambil dari acara Adu Perspektif yang diselenggarakan oleh detik.com dengan menghadirkan Zulfan Lindan. Zulfan Lindan mengatakan FPI dan HTI jadi simalakama bila Anies menjadi presiden. Dan itu diungkapkan ketika dia diundang oleh detik.com dalam acara Adu Perspektif, di mana pada saat itu juga dihadirkan Gus Coy yang selama ini menjadi jubir dari Anies Baswedan. Ini yang menarik ya. Kenapa Zulfan Lindan bisa mengatakan begitu? Tentunya ada alasan. Zulfan mengatakan bahwa kemenangan Anies pada pilkada di DKI Jakarta pada tahun 2017 jelas-jelas di akar rumput itu didukung oleh massa dari HTI dan FPI. Menurut Zulfan, walaupun ada dukungan dari partai-partai kepada Anies pada saat itu sifatnya kecil karena mereka hanya bermain di TPS-TPS. Sedangkan massa dari FPI dan HTI mereka jelas-jelas turun ke jalan melakukan demo besar-besaran atau yang kita kenal dengan 212 yang akhirnya mampu mendorong Ahok menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama. Dan tentunya ini langsung menggugurkan peluang dari Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya, ini yang menarik ya. Tapi beberapa waktu kemudian dua ormas tersebut yaitu HTI dan FPI dibubarkan oleh pemerintah dan dicap sebagai organisasi terlarang. Jadi statusnya sama dengan organisasi terlarang yang lain seperti PKI dan beberapa organisasi lain yang telah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah. Nah, tentunya apabila nanti Anies menjadi presiden, bukan tidak mungkin mereka akan menuntut Anies agar status hukum mereka dan nama baik mereka dipulihkan kembali, karena pada saat Presiden Jokowi menjabat presiden, dua organisasi tersebut dibubarkan secara resmi. Nah, ini yang menarik ya. Pasti Anies juga akan mengalami dualisme. Apakah dia akan memulihkan kembali dua ormas terlarang tersebut atau membiarkan? Kalau dia membiarkan, tentunya gedoran-gedoran demonstrasi akan terus menghajar dirinya apabila dia jadi presiden. Kedua, apabila dia memulihkan, artinya dia mengkhianati keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya, yang jelas-jelas melarang dua organisasi tersebut karena dianggap membawa ideologi yang berseberangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita ketahui FPI dan HTI memang mereka mengusung ideologi khilafah, yaitu sebuah pemerintahan Islam yang ingin mereka terapkan di bumi Nusantara. Tentunya apabila terjadi hukum Islam atau hukum syariah akan diterapkan di Indonesia, pastinya nasib dari non-muslim akan terkatung-katung. Mereka akan menjadi orang buangan, orang terpinggirkan yang tidak mempunyai status hukum yang sama dengan umat muslim. Ini yang menarik ya, karena di sini adalah hukum agama diterapkan dalam hukum pemerintahan sipil. Mau nggak mau siapapun yang di bawah hukum pemerintahan sipil harus menerima aturan tersebut, seperti yang terjadi di Iran atau di beberapa negara Islam lainnya. Nah, tentu semua itu tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia secara umum, karena Indonesia adalah negara majemuk, negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Dan selain itu, cita-cita negara NKRI adalah perjuangan dari para pendiri bangsa ini, yaitu mendirikan negara yang menjadi naungan, menjadi rumah semua warga negara Indonesia yang hidup di wilayah Nusantara tanpa terkecuali suku, bangsa, agama, maupun etnisnya. Nah, apabila ini terjadi, tentunya FPI dan HTI harus berhadapan dengan para penentang ideologi khilafah ini. Beranikah Anies berpihak kepada HTI dan FPI? Ya, pastinya kalau dia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang
pluralis, ya pastinya dia akan tidak berani atau menutup peluang FPI dan HTI memulihkan status hukumnya. Entah gimana caranya, kecuali dia memang punya cara untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan kelompok politik aliran tersebut untuk mendukung kursi pemerintahannya. Semoga ini tidak terjadi. Kalau terjadi pasti akan namanya adanya konflik horizontal di tingkat akar rumput yang akhirnya akan mengganggu jalannya pemerintahan dan juga jalannya ekonomi nasional. Jadi apa yang dikemukakan Sulvan Lindan tadi saya pikir cukup realistis, dan itu adalah sebuah fakta bahwa Anies selama ini memang tidak punya partai, artinya dia akan menggantungkan dukungan-dukungan kepada kelompok politik aliran untuk mendukung suaranya apabila dia mendapatkan tiket menjadi capres. Karena kita ingat dulu SBY juga melakukan itu, di mana SBY banyak merangkul HTI dan merangkul beberapa kelompok politik aliran untuk mendukung kekuasaannya dengan memberikan kompensasi dan benefit-benefit yang akhirnya mereka selama 10 tahun itu loyal terhadap SBY. Dan rupanya ini juga akan diterapkan juga oleh Anies apabila dia maju sebagai capres. Tentu kita masih belum lupa bahwa Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 adalah pilkada yang terburuk dalam sejarah pilkada di Indonesia, karena di sana terjadi polarisasi yang sangat tajam yang mengakibatkan terjadinya konflik-konflik horizontal yang tidak perlu, dan tentunya juga akan merusak kebinekaan kemajuan bangsa ini. Meskipun saat ini tim ses Anies berusaha menghapus jejak masa lalu tersebut, tapi publik belum lupa bahwa kekejian yang menggunakan politik identitas agama akan sangat merusak sendi-sendi masyarakat dan sendi-sendi sosial dari masyarakat. Tentunya ini tidak kita harapkan. Semoga apa yang dikhawatirkan oleh Sulvan Lindan ini tidak terjadi, di mana Anies jangan sampai terpilih menjadi presiden. Kalau menjadi presiden, ya kita semua tahu apa yang dikemukakan oleh Sulvan Lindan ini bisa menjadi kenyataan. Tentunya sebuah kenyataan yang pahit. Jadi bukan kenyataan yang manis. Kalau manis sih nggak masalah. Dan rupanya ini juga menjadi kegalauan dari Nasdem. Meskipun mereka yang pertama kali mencapreskan Anies, sebenarnya Nasdem sendiri juga masih galau. Belum yakin apakah Anies bisa memenangkan Pilpres atau tidak, meskipun didukung oleh 3 partai yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS yang bila dikalkulasi suaranya itu lebih besar dibandingkan suara koalisi yang lain termasuk dari partai PDIP. Tapi itu bukan modal utama apabila rakyat tidak memilih Anies sebagai presiden. Tentunya hakim tertinggi dalam Pilpres adalah rakyat. Apabila rakyat tidak menghendaki, pasti dia tidak terpilih. Disinilah kita juga harus bisa mengantisipasi, belajar dari masa lalu agar tidak terulang di masa depan. Karena bagaimanapun juga negara ini perlu kita pertahankan keutuhannya, kemajuannya, kehidupan sosialnya, kehidupan budayanya, kehidupan beragamanya yang selama ini berjalan lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa lain yang mungkin tidak serumit Indonesia, tapi mereka tidak mampu untuk mengolah konflik di dalam negerinya. Bersyukurlah kita di Indonesia, meskipun kita berbeda-beda suku, bangsa, etnis, dan agama, tapi kita masih bisa mengolah kehidupan sosial kita secara harmonis dan damai. Meskipun kita tidak bisa pungkiri masih ada konflik atau api-api kecil di sana-sini, tapi itu tidak merembet kemana-mana. Nah, jangan sampai terjadi yang akhirnya kita membesarkan sebuah api yang akan membakar rumah yang kita cintai bersama ini.